Hai guys, I'm CV. Aku holder TKO. Salah. Aku Sangkuters TKO yang sekarang berkedok menjadi holders. And welcome to my channel. Yo teman-teman semua, sahabat-sahabat sobat kripto cuan semuanya. Ya, jadi pada hari ini ya karena banyak banget yang minta request bahas TKO. Oke, kita bakal bahas nanti. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, kita bakal bahas Bitcoin dulu. Tapi sebelum bahas sebelum bahas Bitcoin juga seperti biasa jangan lupa dulu teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya karena channel ini update 2 atau 3 video setiap hari yang tentu saja memberikan informasi kepada teman-teman seputar dunia cryptocurrency. Kok serak ya? Oke, jadi jangan lupa juga follow Instagram yang ada di kolom deskripsi teman-teman karena ya di situ aku biasanya update beberapa hal penting yang enggak aku update di di YouTube karena ya di situ dalam bentuk snap ya, snapgram. Nah, teman-teman bisa follow cuman untuk manfaatin snapgramnya aja, selebihnya ya nggak ada. Oke. Langsung aja ya kita mulai ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas TKO kita bahas dulu si Bitcoin, si Indocoin, si pembuat masalah ya. Nah, ini adalah ini adalah Bitcoin dan ini adalah time frame 4 jam yang tentu aja kalau misalnya kita mau main, kalau aku fokusnya time frame itu kayak gini, 15 menit, 1 jam, 4 jam dan 1 hari. Nah, ini adalah time frame terfavorit. Oke. Nah, sesuai plan kemarin teman-teman ya, kita bakal masuk ketika dia udah ke wave 4. Tapi ya ada yang menyebabkan dia kayaknya nggak sampai ke wave 4 atau bisa jadi hanya ke sini gitu. Bisa jadi hanya ke situ ya, tapi ini kan masih sebatas prediksi karena apa? Ada 2 indikator yang di sini udah mau mulai bull diff sepertinya ya, tapi ini dalam 61 ini tinggi. Kemudian di sini stochnya udah di bawah, udah jenuh ya. Belum jenuh benar sih, hampir hijau. Kalau misalnya nanti gold cross atau golden cross ya, nah ini merah lagi ya. Ini baru jam 11 pasti. Oke, pas jam 11 ya. Nah, ini pembukaan candle. Kalau misalnya ini merah ya mungkin bisa jadi dia hanya ke area sini lagi. Untuk apa? Dia cuma mau mentokin si namanya stoch. Nah, ketika stochnya udah di sini nih teman-teman lihat ya, udah di sini ya. Nih di sini bagian ini udah mau golden cross. Nah, ini bisa jadi ada nanti yang namanya wick kayak gini, ada shadow panjang ini yang dimana itu adalah terjadinya pembalikan harga atau yang kita bilang sebagai titik reversal, kira-kira kayak gitu. Selanjutnya kemana bang? Udah seperti biasa kalau kita lihat secara Elliott Wave Theory (EWT) ya. Elliott Wave Theory dia bakal pasti ke titik 5. Ini correctionnya. Ya, dia bakal ke titik 5 guys. Aduh, kok salah pencet sih. Nah, dia bakal ke titik 5 guys ya. Titik 5-nya di sini ya, kira-kira naik ke sini deh ya. Nah, jadi ada yang bilang ini bakal ke sini ya, area 4748 ini udah nggak kuat, bisa jadi. Tapi kalau kita scalp, hati-hati aja. Yang penting kita udah sampai sini. Dia kan bergeraknya pelan-pelan tuh tek. Nah, sampai di sini biasanya itu mau reject-rejectan gitu. Nah, tiba-tiba nanti ada candle panjang lagi dikit kayak gini kan. Ini udah ada reject-rejectan di sini balik arah, kemudian satu candle panjang baru merah. Nah, bisa jadi juga kayak gitu, satu candle panjang atau merah. Nah, kita antisipasi ya, area terakhirnya itu di area sekitar 49,3 gitu ya. Nah, itu area terakhirnya dan ini adalah area cicil yang baik ya, masuk di sini ya. Nah, sampai di sini udah TP, udah tinggalin gitu karena bakal terjadi yang namanya correction ABC. Nah, sayang kalau teman-teman hold udah profit, rugi lagi balik ke arah area dia itu lagi gitu. Nah, kalau kayak gini kan ya it's okay guys ya kan. It's okay. Kemudian correction ABC, aku nggak bisa ya ngitung ABC ini jauhnya sampai berapa turunnya. Tapi yang jelas kita bikin mappingnya kayak gini aja dulu biar tahu nanti. Oh, ini udah di A, oh ini udah di B, oh ini bakal ke C gitu.
Nah, jadi yang kayak gitu tuh biasanya hal kecil yang orang nggak pedulikan tapi sangat membantu ya teman-teman ya. Biar mereka tuh nggak bingung kira-kira udah naik atau reversal atau apa atau ini atau itu gitu. Nah, ini udah mulai hijau ya. Udah mulai, semoga ini udah mulai bull diff. Kalau udah mulai bull diff di sebelah sini ya, dia bakal muncul lagi nanti, kita bikinnya kayak gini nanti bull diff-nya. Nah, bull diff friend gitu kan. Nah, kita bikin kayak gitu lagi nanti. Oke. Ini secara time frame agak gedean, time frame 4 jam karena time frame 4 jam adalah standar analisa ya. Nah, untuk daily-nya kita lihat lagi. Nah, untuk daily-nya ya sama ya, ada koreksi sedikit di situ. Dan ini yang bahaya dari daily, baru aja dead cross. Nah, takutnya tuh yang kayak gini ngefek atau enggak. Bisa jadi dia turun lagi dulu, baru naik lagi, baru dia sampai titik 5 baru benar-benar turun. Karena biasanya yang kayak gini yang bahaya. Nah, ini dalam turunnya nih kalau misalnya bentukannya tuh kayak gini. Nah, seram di daily-nya aja sih RSI tuh kayak gini gitu. Ya kayak monyet manjat gitu kan. Monyet manjat lubang katanya. Oke, kira-kira untuk itu aja untuk time frame minornya. Kita jadi fokus pada pencapaian. Kita fokus pada kenaikan harga. Nah, udah hijau, kenaikan harga Bitcoin yang tidak seberapa ini, yang kita manfaatkan satu wave aja lagi, wave terakhir untuk berpesta ya, untuk take profit gitu ya. Nah, kira-kira tuh kayak gitu, oke? Nah, kita lanjut ke TKO. Nah, ini teman-teman yang pasti banyak ditunggu-tunggu oleh sobat-sobat sangkuters TKO di luar sana. Karena dari kemarin aku lihat, Bang bahas TKO. Oke, ini TKO yang harganya udah under $1. Yang kemarin pada saat listing, bentar aku lupa harga listingnya berapa ya. Bentar kita cek dulu dari time frame 1 bulan guys. Aku lupa, kalau nggak salah all time high-nya itu hampir $5 ya, 4, sekian kalau nggak salah. Ya nggak sih? Nah iya, ini kok di sini segini ya? Oh iya, pada listing $10 ya. Nah all time high-nya kemarin hampir 4 kalau nggak salah. 3 kok ini nih di sini 4,9 ya, 4,9. Nah di sini yang all time high-nya yang benar-benar ya 4,9an waktu itu. Nah sekarang harganya udah 0,8 geng ya, udah nggak pernah naik sesignifikan itu lagi. Kita nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas ini sekali lagi ini adalah coin exchange, di mana suatu coin exchange pergerakannya dipengaruhi oleh kinerja dan performa daripada exchange atau market tersebut. Nah jadi kalau nanya bagus nggak TKO, ya udah jangan tanya koinnya bagus apa enggak gitu. Jadi tanyakan gimana kinerja market toko kripto selama ini gitu. Kalau jelek ya udah bilang jelek. Oh ya teman-teman jangan lupa juga yang mau daftar main di toko kripto bisa menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi dan dapatkan diskon atau bonus kickback perdagangan sebesar 20%. Ya, kalau misalnya dibilang jelek, tapi toko kripto ini adalah market nomor 1 di Indonesia secara volume ya, secara volume dari coin market cap ya. Nah, udah jauh daripada nggak jauh-jauh banget sih, udah intinya jauh lebih tinggi daripada si Indodax gitu. Nah, kita gambar dulu supportnya guys. Nah, ini dia ada support di sini, dia bakal nge-SR flip ya. Kita bakal gambar aja dulu. Nah, di sini ada indikasi kalau ini bakal naik lagi, yaitu teman-teman bisa lihat di sini golden cross ya, udah golden cross, kemudian sebelah sini, kemudian di sini semoga cepat muncul bull diff-nya. Ini kalau teman-teman lihat ini bear, ini langganan bear diff ya. Dan sebenarnya ada muncul segitiga ban kayak gini bull diff-nya. Nah, kalau misalnya RSI-nya mantul dikit lagi baru mantul ke atas, ini bisa jadi naik. Ya targetnya berapa, Bang? Ya nggak mungkin $1 lagi lah, paling 0,9 itu udah paling mentok sini-sini deh, teman-teman. Aduh, TKO dah. Aku sangkutnya di 1,2 ya. Udah sepersekian lama dan nggak naik-naik. Iya deng, dari bulan berapa ya? Bulan Desember atau bulan November kemarin aku beli. Ya, aku pikir udah udah rendah 1,2, ternyata under 1 geng. Bayangkan, mungkin ada teman-teman yang sangkut di 2, di 3. Ya mungkin ada ya. Nah, kalau ini sorry to say lah guys, mungkin bisa dihindari dikit-dikit, kecuali nanti ada mungkin ada launchpad, ada staking lagi. Nah ini stakingnya aja udah penuh gitu, kayak mana gitu kan. Yang sangkut terus yang rata-rata kalau dihitung persentase 95% yang main TKO itu sangkuters gitu ya. Dan ada yang bilang kalau misalnya nggak sangkut TKO udah aku nggak bakal beli lagi gitu katanya. Bayangkan guys, hahaha, ngakak ya. Nah ini harusnya udah golden cross ya.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini harusnya udah golden cross, bas ini tek naiklah dulu dikit minimal. Ya, nah kita gambar lagi di sini ada support. Nih di resistnya ini ada supportnya. Kita gambar dari sini biar kelihatan jelas. Oke. Oh, ini kurangnya. Nah, harusnya naik lagi dikit. Harusnya naik lagi dikit, guys. Oke, naikkan dikit. Oke. Nah, gini aja deh gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau aku lihat dia mencoba ke ini sih kayaknya si MA10-nya ini. Ya. Dia bisa jadi ke situ MA10, kemudian dia mantul ke atas gitu. 0,8 dibilang cocok enggak, kemarin sempat 0,6 sekian low-nya. Ya mau dibilang gimana gitu kan. Ya kita tunggulah toko kripto berbenah apa aja yang menarik gitu, karena si BNB juga dulu sebenarnya gitu, tapi satu aja yang menarik dari TKO ini, mereka tuh ikut BNB gitu, sistem algoritmanya rutin burn, kemudian marketnya kayak gini gitu, tapi fiturnya kan masih biasa aja, belum banyak yang lebih, that's why harganya gitu-gitu doang. Jadi jangan berharap lebih lah ya, TKO $10, TKO $5, aduh. Iya bisa di suatu saat di masa depan, tunggu udah bagus ya marketnya. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.